Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Fatma Habibah, Askia Rahma Amalia, dan Nafisatul Hidayah yang akan mempresentasikan tugas kami yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran Akidah Akhlak MI. Dosen pengampu Ibu Ratna Nulinaja MPDI. Yang pertama, apa itu pembelajaran akidah akhlak? Nah, pembelajaran sendiri adalah proses hubungan antara peserta didik dengan pendidik. Nah, pembelajaran ini pada dasarnya kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan seseorang agar dapat belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu akidah dan akhlak. Akidah sendiri merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar lalu merealisasikan dalam perbuatannya. Sedangkan akidah dalam agama Islam yaitu percaya sepenuhnya hanya kepada Allah, yang mana Allah sebagai pemegang penguasaan tertinggi. Sedangkan akhlak merupakan hubungan sesama makhluk ciptaannya. Sementara itu, Imam Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Prinsip-prinsip dasar akidah adalah keimanan atau keyakinan yang tertanam kuat di dalam lubuk hati atau jiwa manusia yang diperkuat dengan dalil-dalil nakli, akli, dan sebagainya, atau perasaan halus dalam meyakini dan mewujudkan rukun iman yang 6. Sedangkan prinsip-prinsip akhlak adalah pembentukan sikap dan kepribadian seseorang agar berakhlak mulia atau akhlak al-mahmudah dan membuang akhlak tercela atau akhlak al-mazumah sebagai bentuk akidahnya dalam perilaku hidup seseorang, dalam berakhlak kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada alam serta makhluk lain. Selanjutnya yaitu pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak termasuk bagian dari pelajaran agama Islam yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai ketuhanan maupun nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran akidah akhlak merupakan proses perubahan tingkah laku maupun pengetahuan dengan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang di dalamnya terdapat materi akidah akhlak. Pembelajaran akidah dan akhlak merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk kepentingan pembelajaran, maka dikembangkan materi akidah dan akhlak pada tingkat yang lebih rinci sesuai tingkat dan jenjang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran akidah akhlak khususnya di Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan adalah sarana yang hendak dicapai setelah kegiatan selesai. Tujuan mata pelajaran akidah akhlak di madrasah adalah untuk menanamkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Maskawi adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong serta spontan untuk melahirkan perbuatan bernilai baik sehingga tercapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengamalan peserta didik tentang akidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap kegiatan pendidikan merupakan bagian dari proses untuk menuju suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan merupakan suatu masalah yang fundamental, sebab hal itu akan menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa, karena pengertian dari tujuan sendiri adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau suatu kegiatan selesai. Akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan
pengenalan dan penghayatan terhadap al-asma al-husna, serta penciptaan manusia, keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji, dan adab Islam melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara substansional, mata pelajaran akidah akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan akhlakul karimah dan adab Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktekkan dan dibiasakan kepada anak usia dini atau peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan dalam krisis multidimensional yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, prinsip siswa aktif. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran akidah akhlak, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar merupakan suatu proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya. Bukan proses pasif yang hanya menerima ceramah guru tentang pengetahuan akidah akhlak. Dalam membangun kegiatan pembelajaran akidah akhlak, guru harus mengajarkan siswa dengan kegiatan yang beragam. Misalnya, percobaan, diskusi kelompok, memecahkan masalah, mencari informasi, menulis laporan, cerita, atau puisi. Berkunjung keluar kelas gitu. Kemudian prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk menguatkan kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Rasa ingin tahu seharusnya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Kemudian perbedaan prinsip individu. Proses belajar akidah akhlak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seharusnya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tertentu. Kemudian prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar akidah akhlak dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan siswa dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan perubahan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kemudian, prinsip persepsi. Persepsi adalah intervensi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami siswa-siswanya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Kemudian prinsip tujuan. Tujuan akidah akhlak harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar
terjadi. Tujuan itu sendiri ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seorang guru, dan mengenai tujuan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan seharusnya menampung kemampuan yang harus dicapai. Dalam menetapkan tujuan, seharusnya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Siswa dapat menerima tujuan dan lain-lain. Kemudian, prinsip transfer dan retensi. Belajar akidah akhlak dianggap bermanfaat jika seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Sedangkan kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para siswa dalam situasi baru. Kemudian, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Kemudian, prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam belajar, hal siswa mungkin tidak menyadari. Belajar efektif sesungguhnya, proses belajar efektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar efektif, yaitu hampir semua aspek kehidupan mengandung aspek efektif. Hal bagaimana para pelajar menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar efektif. Nilai-nilai yang penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan melekat sepanjang hayat. Nilai, sikap, dan perasaan yang tidak berubah akan tetap melekat pada keseluruhan proses perkembangan. Sikap dan nilai sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain dan bukan hasil dari belajar langsung. Sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Nilai-nilai yang ada pada individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Kemudian, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas dirinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Berkenaan dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi dan kemampuan dasar psikomotor. Perkembangan psikomotor anak tertentu terjadi tidak beraturan. Struktur diri dan sistem saraf individu membantu menentukan taraf penampilan psikomotor. Melalui bermain dan aktivitas nonformal, para pelajar akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.